Selamat malam, selamat datang hadirin studio dan pemirsa dimanapun Anda berada. Malam ini kita kembali akan menayangkan kuis yang Anda nanti-nantikan, yaitu kuis Taktik Boom. Baiklah pemirsa, malam ini kita akan kembali menghadirkan para peserta yang minggu lalu telah berhasil dengan gemilang. Seorang bapak yang sudah senior dan juga seorang bapak juga yang masih setengah senior. Kita tunggu saja. Bung Olan, silahkan. Sampai sekarang masih jadi peserta tersenior dan tercepat meluncur. Pengacara yang sempat dikenal sebagai menteri turun harga, juga editorial consultant di Indonesian Magazine. Tetap suka musik klasik. Hadeli Hasibuan SH. Lelaki Batak kelahiran Solo, alumnus IPB Bogor dan Amerika Serikat. Pegawai negeri pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Suka baca dan nonton film. Dr. Rusbian Lubis. Selamat malam. Baik, selamat datang Bung Yan dan Pak Hadli. Kembali Pak Hadli, kita berjumpa minggu ini. Pak, tadi saya mendengar bahwa disebutkan Bapak ini menteri turun harga. Maksudnya apa ini, Pak? Sebetulnya belum menteri, calon menteri. Bung Karno kasih kesempatan, siapa berani jadi menteri, menurun harga, saya angkat jadi menteri. Tapi kalau tidak berhasil, dalam 3 bulan, saya potong lehernya katanya. Dan Bapak yang mencalonkan ya Pak ya? Saya bilang berani. Tapi belakangan Bung Karno tidak berani. Bung Yan, saya ingin bertanya motivasi apa sehingga Bung Yan ingin ikut dalam acara kuis Taktik Boom ini, Bung? Sebenarnya agak unik nih, karena yang ingin saya ikut di acara ini adalah 2 anak saya yang ada di sana itu. Mereka yang mengirim surat ke Ibu Yati, terus mengatakan bapak saya kalau ada kuis dia suka apa sok tahu gitu. Jadi dia ingin tahu betul apa bapaknya bisa apa enggak gitu. Baiklah, Bung. Baiklah pemirsa, Anda bisa melihat bahwa dua-duanya adalah tokoh-tokoh yang unik. Juga Bung Yan ini ikut acara kuis Taktik Boom demi anaknya, luar biasa sekali. Dan kita akan segera melihat pertarungan di antara dua ini. Siapa yang lebih berhasil? Tapi sebelumnya kita tunggu pesan-pesan berikut. Baik, mari kita lanjutkan kepada babak pertanyaan. Pak Adli dan Bung Yan, kita lihat di balik 9 monitor Sony ini kami mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu tokoh, huruf acak, musik, silahkan pilih, ekonomi, organisasi, kesehatan, profesi, dan serba-serbi. Zion komputer akan mengacaknya. Saya pilih kesehatan. Dari 6.000 pasien yang diobati dengan kapsul yang berisi gula dan tepung, ternyata 2/3-nya mengalami penyembuhan. Demikian ungkapan dari suatu badan penyelidikan di Amerika Serikat. Kapsul itu ternyata dapat menyembuhkan asma, gangguan usus, dan herpes. Sedangkan si penderita sendiri tidak mengetahui bahwa kapsul yang diberikan itu bukan berisi obat sungguhan. Apa nama istilah untuk kapsul tersebut? Placebo. Iya, tepat sekali. Permulaan yang baik. Pak Hadli, silahkan. Ekonomi. Sekitar awal tahun 80-an, di Indonesia timbul perdebatan mengenai kesiapan perekonomian Indonesia dalam memasuki era lepas landas pada periode rencana pembangunan 5 tahun ke-6 yang akan dimulai pada tahun anggaran 1994-1995 mendatang. Istilah era lepas landas atau economic take off ini merupakan suatu tahap perkembangan perekonomian suatu negara yang diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi melalui teorinya yang disebut teori tingkat pertumbuhan. Siapakah nama ahli ekonomi itu? Rostov. Ya, tepat sekali, Pak. Kembali, Bung Yan. Saya coba musik. Mari kita lihat monitor Sony di belakang saya. Alat musik berdawai sangat beragam bentuk dan suara yang dihasilkannya. Di India terkenal alat musik tabla, sementara di Arab dikenal alat musik gambus. Di Sunda kita kenal pula alat musik kecapi. Berikut ini adalah alat musik berdawai yang dinamakan balalaika. Kami beri waktu 8 detik untuk memilih apakah balalaika ini berasal dari Spanyol, Rusia, atau Rumania. Rusia. Iya, tepat sekali.
profesi. Florence Nightingale dari Inggris terkenal di dunia usai Perang Krim yang pecah tahun 1853. Setelah Turki mengumumkan perang terhadap Rusia. Untuk menghambat Bung Yan, apakah profesinya saat itu? Jururawat. Ya, tepat sekali, Pak. Jururawat. Film. Popeye the Sailor yang mendahului lahirnya Superman masih saja merupakan serial kartun kegemaran anak-anak Eropa Barat. Adalah gadis tinggi ini yang menjadi figur rebutan hingga adu jotos pun antara sang pelaut dengan Bluto yang kekar itu tak terelakkan. Dan ini pula lah yang menjadi ciri khas film tersebut. Siapakah gerangan gadis ceking yang diperebutkan itu? Olive oil. Iya, tepat sekali. Olive oil, iya. Organisasi. Terpilihnya Stella Remington, seorang wanita menduduki kepala dinas rahasia Inggris, memang sangat sensasional. Apalagi ketika nama ini diumumkan pada halayak. Dinas rahasia Inggris yang pernah heboh karena disusupi 5 agen KGB memang sangat merahasiakan diri selama ini. Untuk menghambat Bung Yan memperoleh Rp300.000, apa nama dinas intelijen itu? Scotland Yard. Apa? Scotland Yard. Salah. Sayang sekali. Saya akan lemparkan kepada Bung Yan. Untuk memenangkan Bapak ini MI5. Iya, tepat sekali. Dan akhirnya Bung Yan berhasil mendapatkan uang senilai Rp300.000 dari Putra Safe, Bank Putra Sukapura. Dan Pak Hadli, hanya sedikit saja Pak dari kemenangan Bapak kali ini. Terima kasih Pak Hadli. Dan untuk Bung Yan, sekarang langsung kita maju kepada babak bonus. Selamat. Baik Bung Yan, Anda lihat di balik monitor Sony ini terdapat angka-angka yang tugas Bapak adalah menjumlahkan sehingga mendapat 500 atau cukup tak dan tik saja. Sehingga Anda akan mendapatkan Rp500.000 dari Bank Putra Sukapura atas Putra Safe. Tapi jangan sampai terpilih Halilintar, Pak. Karena akan hangus Rp500.000 itu. Dan juga saya tambahkan bahwa malam ini atau minggu ini Bapak juga mendapatkan keberuntungan karena apabila Bapak berhasil di sini, Bapak bisa juga mendapatkan 2 buah tiket pesawat bolak-balik Jakarta-Bali dari Merpati Nusantara Airlines. Baik, kita langsung saja. Zen komputer akan mengacaknya. Oke, silakan. 2. 2. Ya. Permulaan yang baik, 2. Anak saya bisa milih. Boleh, Anda membawa anaknya di sini. Mari kita lihat siapa anaknya. Ambat, mari kita buka. Ambat. Iya. 100. Silakan terus, Pak. Untuk yang ketiga, anak saya yang perempuan satu lagi. Anak yang perempuan. Yang nomor berapa, Mbak? 3. Nomor 3. Mari kita buka. Iya. 350 dan tik. Masih 150 atau cukup tak lagi, Pak? Masih mau dilempar? Ada satu lagi ibunya. Oh, ibunya, ya silakan. Nomor 5. Mari kita buka 5. Iya. Dan Bapak berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp500.000 dari Putra Safe juga. Tiket pesawat bolak-balik Jakarta Bali dari Merpati Nusantara Airlines. Oke, baiklah. Dan sekarang saya akan mengajukan kepada Bapak. Mungkin juga penonton ingin tahu apakah Bapak mempunyai keberanian untuk maju kepada babak Mega Bonus. Bagaimana ini? Bapak bagaimana? Ya, Maju terus. Kita lihat ada apa di balik babak Mega Bonus. Voucher Rp500.000 dari Freeway untuk busana para muda dan para profesional yang dinamis. Jumlah dana Anda akan bertambah Rp500.000 dari Kopi Kapal Api. Informasi dunia dapat Anda pantau melalui televisi Digitech Sumo 20 inci. Tidur Anda semakin lelap dan nyaman dengan memakai Gudo Spring Bed. Sarana kerja Anda akan ditunjang oleh PT Arkom Primantara System berupa voucher Rp1 juta untuk pembelian komputer.
Isi kocek Anda akan ditambah oleh Bank Putra Sukapura berupa deposito Putra SIP sebesar Rp1.000.000. 2 tiket merpati mengantar kemanapun tujuan Anda di seluruh Indonesia, Australia maupun Singapura. Merpati, Jembatan Udara Nusantara. Frame kacamata lensa tipis tahan koresan dari Arts of Triumph meningkatkan daya tarik Anda. Dan akhirnya, Sigma Pen turut menambah sempurna daya tahan tubuh Anda dengan hadiah 2 sepeda gunung. Ya, demikianlah tadi hadiah yang telah dipersiapkan untuk Bung Yan malam ini apabila Anda berhasil mendapatkan salah satu keberuntungan. Baiklah, Zion Komputer akan mengajaknya. 5. Kita buka 5. Tentu di sana. Padahal pemirsa tadi Bung Yan sudah bilang sama saya pengen dilempar kepada nyonya, pada istri supaya tidak disalahin, tapi tetap diambil. Sekarang disalahin sama istri dan anak-anaknya. Tapi tidak apa-apa Bung Yan, karena kita masih ada kesempatan lagi dengan mendatangkan seorang peserta baru. Terima kasih Bung Yan. Dan bagi pemirsa, kita segera akan melihat siapa yang menjadi peserta atau penantang bagi Bung Yan. Untuk itu kita tunggu saja. Bung Olan, silakan. Manajer keuangan sebuah perusahaan pelayaran swasta lulusan Akademi Akuntansi Indonesia, lelaki cakep yang suka bola voli dan tenis ini ternyata juga suka merawat rumah. Damar Wisnu Prabowo. Selamat malam. Selamat malam Bung Damar. Terima kasih. Anda bekerja di mana, Bung? Di salah satu perusahaan swasta nasional pelayaran, di bidang pelayaran. Pelayaran nih Bung ya, Iya, berarti betul. apakah Anda sendiri terjun berlayar atau Anda di kantornya Bung? Oh enggak, saya hanya di kantor pusatnya aja.